balik lagi bersama gua Kabo Boy Siombing di channel YouTube gue ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, jadi ceritanya gue itu ngobrol-ngobrol sama teman gue lah istilahnya, sharing-sharing. Dia tuh ternyata tertarik sama ikan cupang teman-teman, dan dia tuh kesulitan dalam membedakan antara jantan dan betina ya teman-teman. Ikan cupang jantan dan betina. Jadi di sini di video kali ini gue mau kasih atau menjelaskan perbedaan ikan cupang jantan dan betina teman-teman. Mungkin ini ya untuk sebagian besar orang yang udah main dalam ikan cupang ya sudah katam atau sudah mengerti, simple sebenarnya. Cuman ketika teman gue bercerita itu kepikiran juga, ternyata nggak semuanya orang bisa dengan mudah memahami antara cupang jantan dan cupang betina. Jadi di dalam video ini ya gue cuman bikin aja, coba menjelaskan untuk teman-teman yang sekiranya belum paham atau belum mengerti. Ya semoga dengan adanya video ini bisa sedikit mengerti atau memahami antara perbedaan jenis kelamin jantan dan betina pada ikan cupang. Oke teman-teman, kita langsung aja ke penjelasannya dan let's go. Oke teman-teman, di sini udah ada sepasang ikan cupang ya teman-teman, jantan dan betina. Nah, kalau secara umum bisa kita lihat perbedaannya. Oke, yang pertama teman-teman, kita untuk membedakan ikan cupang jantan dan betina itu bisa kita lihat dari postur tubuh ya teman-teman. Postur tubuhnya si jantan itu lebih, kalau bisa kita bilang bisa lebih ramping ya teman-teman, bisa lebih ramping, dan si betina biasanya lebih gemuk, terutama di bagian perutnya teman-teman. Tapi sebenarnya untuk bentuk tubuhnya atau badannya itu nggak bisa sepenuhnya bisa kita jadiin patokan teman-teman, karena kayak kemarin ada juga ikan cupang gua yang si betina itu bentuk tubuhnya mirip banget sama ikan jantan ya teman-teman, memanjang, nggak terlalu gemuk. Karena dari pengalaman gue ini teman-teman, ikan cupang betina itu ada yang gemuk, maksudnya telurnya itu ada yang gemuk, satu titik bulatan di dekat siripnya itu. Ada juga yang dia memanjang teman-teman, jadi model telurnya itu memanjang ke belakang, jadi bentuk tubuhnya itu jadi mirip sama si jantan. Itu yang pertama ya teman-teman. Terus yang kedua teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah dasinya teman-teman. Ini adalah contohnya ya teman-teman, bisa kita lihat itu yang jantan itu di belakang teman-teman, yang betinanya di depan. Untuk ikan yang jadi contoh gua di dalam video ini. Jadi kalau kita lihat dasinya teman-teman, dasi jantan itu lebih panjang teman-teman, lebih panjang dan lebih lebar lah, bisa kita bilang lebih panjang dan lebih lebar. Sedangkan untuk betina itu dasinya cenderung pendek teman-teman. Dia ya kalau kita bandingkan sama ekor bawah atau dorsal bawah ya teman-teman, dorsal apa ya bilangnya, kalau yang bawah itu aku lupa juga, atau buntut anal ya, mohon maaf kalau salah. Itu kalau untuk betinanya itu paling panjang dasinya itu nggak terlalu jauh teman-teman, ya paling cuman beberapa 1-2 cm aja. Tapi kalau untuk 1-2 cm atau apa ya itu ya, 1 cm lah kira-kira ya teman-teman. Jadi kalau untuk si jantannya itu dasinya itu panjang ya teman-teman, melebihi si ininya jauh gitu, bisa setengahnya, bukan setengahnya, bisa 2 kali lipat sama yang ekor bawahnya atau dorsal bawah. Nah itu yang kedua teman-teman. Lanjut yang ketiga teman-teman, kita bisa lihat dari bentuk ekor atau ukuran ekor, dorsal atas, dorsal bawah ya, semua ekornya istilahnya gitu. Kalau kita perhatikan si jantan itu lebih besar teman-teman, lebih besar dan lebih anggun kalau kita lihatnya ya teman-teman. Jadi mungkin ini salah satu kenapa dibedakan seperti itu oleh sang pencipta, mungkin gara-gara memang kalau di masa kawin untuk menarik perhatiannya si betina ya teman-teman. Nah kalau kita perhatikan itu untuk ekornya dia lebih lebar, dorsal atasnya juga lebih lebar, dorsal bawahnya juga lebih lebar dibandingkan sama betina. Jadi kalau kayak betina itu kayak
kentang gitu, tanggung. Nah, kalau si jantan itu lebih wow lah gitu. Itu bisa kita ini, kalau ini untuk plakat ya teman-teman, untuk di half moon, rose tail, pokoknya yang ekor-ekor lebar itu sangat terasa sekali perbedaan size-nya ekornya ya teman-teman. Nah ini cupang ini yang menjadi contoh ini adalah satu lubukan atau satu induk dan satu umur ya teman-teman. Jadi terlihat jelas perbedaan ukurannya ya teman-teman. Dan rata-rata jantan dan betinanya size-nya seperti ini, nggak ini jauh. Nah terus yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga yang untuk membedakan jantan cupang jantan betina itu adalah bisa kita lihat dari bagian perut bawahnya teman-teman. Bagian perut bawahnya itu kalau si betina apalagi yang udah umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya teman-teman, ada seperti bintik putih teman-teman. Nah itu adalah telurnya teman-teman, telurnya. Jadi kayak ada bintik putih yang seperti memaksa untuk keluar gitu. Nah itu adalah telur dari si betina ya teman-teman. Nah kalau jantan itu sebenarnya ada teman-teman bintik putihnya. Apalagi kalau dia habis makan itu pasti terlihat, tapi tidak terlalu menonjol teman-teman. Beda sama betina. Kalau betina pasti sangat-sangat menonjol. Nah itu dikarenakan tadi tertutup dasi ya kalau jantan. Kalau si betina kan dasinya tidak menutupi itu. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri itu titik putih. Nah kalau kita lihat di kamera ini teman-teman, titik putihnya itu sangat jelas terlihat ya teman-teman. Nah tuh. Nah kalau si jantan itu tidak terlihat teman-teman. Nah, dia punya tapi cenderung tidak terlihat teman-teman. Nah yang selanjutnya adalah bisa kita katakan lebih ke warna ya teman-teman. Tapi sebenarnya untuk beberapa jenis cupang atau genetik cupang itu warna itu tidak terlalu mempengaruhi antara jantan dan betina sih teman-teman. Seperti kayak multicolor atau apa ya, yang warnanya ngejreng-ngejreng gitu ya. Ya lebih ke multicolor. Koi galaxy itu biasanya untuk warnanya itu sama jantan dan betina itu cenderung sama-sama ngejreng, sama-sama bagus. Tapi untuk beberapa ikan mungkin yang seperti ini, basgel itu terlihat sekali teman-teman. Jadi seperti ini adalah satu indukan ya teman-teman. Bisa kita lihat si jantan itu warnanya lebih ngejreng karena ini adalah cenderung ke hitam, jadi lebih gelap ya. Pokoknya lebih apa ya namanya, lebih mendominasi lah kalau untuk warnanya. Kalau untuk jantan bisa kita lihat kayak betinanya itu lebih ke pucat ya teman-teman. Tapi ini tidak berlaku untuk semua ikan cupang ya kalau menurut gue teman-teman, karena gue juga punya sejenis multicolor gitu yang warnanya sama-sama ngejreng. Nah, mungkin itu ya teman-teman beberapa hal yang bisa kita perhatikan untuk membedakan jenis, membedakan ya kelaminnya si jantan dan betinanya ikan cupang teman-teman. Mulai dari dasi, bentuk ekor, bentuk tubuh. Tapi yang benar-benar bisa menjadi patokan adalah bentuk apa namanya, perutnya ya teman-teman. Perutnya si betina itu lebih kelihatan telurnya di bagian bawah, dan si jantan itu tidak. Dan dasi jantan lebih panjang, betina itu tidak. Jadi apalagi kalau dibandingkan seperti ini itu antara jantan dan betina itu sangat berbeda jauh ya teman-teman. Bisa kita lihat kalau si jantan itu lebih anggun lah, lebih berwibawa kalau menurut gua gitu. Kalau si betina ya begitu gemuk, sirip ekor-ekor pendek, dasi pendek, jadi lebih terlihat seperti apa ya, lebih kalem lah istilahnya, beda dengan si jantan. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa gua kasih berbagi di sini antara perbedaan jenis ikan cupang jantan dan cupang betina ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja tadi sedikit penjelasan dari gua atau dari versi gue ya teman-teman. Karena mungkin dari yang lain juga banyak versi dalam membedakan antara jenis cupang jantan dan betina. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton, untuk ya terutama untuk kawan gue ya, karena waktu dia nanya gue nggak ngejelasin, nanti gue kasih videonya ke dia aja, sekalian nambah-nambah jam tayang. Jadi mungkin itu aja. Kalau teman-teman udah tahu jenis jantan dan betina, mau ngebreed, mau tahu syarat-syarat breed,
Bisa tonton, bisa cari videonya di playlist gua di apa namanya, seputar ikan cupang ya teman-teman. Di situ ada gua ngejelasin cara ngebreed ikan cupang. Di situ ada video tentang hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatiin dalam ngebreed cupang ya teman-teman. Playlistnya ini teman-teman bisa langsung cek video-videonya tentang ikan cupang. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton. Salam cupang Indonesia.